Haddatsana menceritakan pada kami Qutaibah siapa Qutaibah haddatsana Jarir an Umar bin Syubrumah wa an Abi Zur'ah an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala berkata siapa Abu Hurairah Ja'a datang rajulun siapa laki-laki ilan Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala maka berkata siapa si rajul tanya ya Rasulullah wahai Rasulullah man bermula siapa ahakun nasi itu lebih berhak manusia bihusni sahabati dengan baiknya perlakuanku. Ada sahabat tanya Nabi siapa yang lebih berhak aku perlakukan baik dari golongan manusia itu siapa? Qala menjawab siapa Nabi ummuka itu ibumu. Qala bertanya siapa si rajul. Semaman kemudian siapa? Qala menjawab siapa Nabi ummuka itu ibumu. Qala bertanya siapa si rajul. Semaman kemudian siapa? Qala menjawab siapa Nabi ummuka itu ibumu. Qala bertanya lagi siapa si rajul. Semaman kemudian siapa? Qala menjawab siapa si Nabi abuka itu bapakmu. Bapak menduduki kedudukan sing keempat. Iki sing wedok iki kedudukan sing ketiga. Haddatsana Sulaiman bin Harb haddatsana Wuhaib bin Khalid ani Syubrumah qala berkata siapa Wuhaib bin Khalid kami itu mendengar siapa saya Abu Zur'ah pada Abu Zur'ah an Abi Hurairah qala berkata siapa Abu Hurairah kila dikatakan ya Rasulullah wahai Rasulullah man bermula siapa abarru itu lebih berhak berbakti siapa saya Nabi siapa orang yang lebih baik aku berbakti Qala menjawab siapa Nabi ummaka pada ibumu Qala menjawab siapa Nabi Tumaman kemudian siapa Qala menjawab siapa Nabi ummaka pada ibu Qala bertanya siapa siapa sa'il Summaman kemudian siapa Qala menjawab siapa Nabi Summa ummaka kemudian ibumu Qala bertanya siapa si sa'il orang yang tanya Summaman kemudian siapa Qala menjawab siapa Nabi summa abaka kemudian pada bapak. Jadi kedudukan yang paling besar adalah kedudukan kepada ibu. Sampai-sampai ada ceritanya, ini ngeri sekali ceritanya. Semoga kita tidak termasuk dari golongan orang ini. Karena sudah ada contohnya di dunia. Yaitu ada riwayat yang diceritakan oleh Al-Awwam bin Haushab namanya. Iku pernah cerita macam ini. Iki saking di Quran itu lafadznya gini, wala takul lahuma uffin. Jangan pernah kamu katakan sama kedua orang tua itu walaupun dengan ucapan uff. Uff itu ya gampangannya kita tuh ai macam itu atau ah. Apa? Satu ketika ini Al-Awwam bin Haushab itu pernah mampir di satu perkampungan. Nah, di kampung itu kebetulan dia duduk di situ. Di sebelah kampung itu ada kuburan. Ada kuburan, pemakaman. Pas duduk-duduk di situ dikejutkan dengan satu pemandangan karena dia entah apa yang dia lakukan di situ, pokoknya dia lagi nunggu di dekat situ sehingga nampak pula pemandangan pemakamannya. Ketika ba'dal asar, setelah asar, waktu sholat asar sudah tiba masuk waktu asar, itu Awam bin Haushab itu dikagetkan melihat ada satu makam tiba-tiba terbuka makamnya itu terbuka. Lah ketika makam terbuka itu muncul di situ sosok manusia bentuk tubuhnya, tapi mukanya bentuk himar. Bisa dibayang nol lah dok ya kira-kira piye iku menungso.
Mukanya bentuk himar, badannya manusia. Sambil teriak, bunyinya himar, berengengeh suara, berengengeh. Apa? 3 kali teriak, katanya. Teriak lagi. Kamu kalau ingin tahu suaranya berengengeh himar ya tengok aja di HP itu kan banyak. Suaranya tuh kayak suara orang nak nimbo sumur sing wis karatan nih kalau bunyi krek krek gitu. Makanya Nabi sampai nyebut apa? Nah Allah Subhanahu Wa Taala sampai nyebut di Quran itu sejelek-jelek suara ya suaranya himar, ya kan? Orang ini muncul, terus ada perempuan nanya macam ini, sama Awam bin Hausyab itu ditanyai gini, Mas, kamu nengok enggak itu makam itu terbuka? Iya nampak nih, ada terbuka. Terus apa hal ya orang tuh kok model macam itu? Terus ditanya lagi, kamu tahu enggak di situ ada ibu-ibu tukang jahit, ada ibu-ibu jahit pakai benang apa namanya? Kalau orang apa tuh selain negara kita kan jahitnya pakai apa namanya? Wol ya. Nah, nengok kamu ada ibu-ibu sih tadi. Iya ada. Ibu yang penjahit pakai benang wol itu tadi itulah Mae. Nah, apa ceritanya? Ceritanya dulu Mae itu pernah nasihati sama anaknya. Dinasihati apa? Nasihatnya ini bukan mengalami KDRT, bukan. Enggak mengalami kekerasan dalam rumah tangga, tidak. Cuma simple, tidak menyakiti, ya enggak ngebuk mae. Kamu nengok kan yang viral lagi sekarang, ada yang viral kan? Yang viral ada anak-anak, ayo ya mungkin seumuran kamu tak apa mungkin. Dia tuh sama mae, terus minta foto. Nah, ada nengok, ada sudah lewat tuh di HP-mu. Apa yang terjadi? Ketika difoto hasilnya itu enggak apa bahasanya kita guys yang apik foto bagus apa namanya? Enggak estetik foto nih. Enggak bagus. Mah Eko tadi malah ditendang. Yang viral gitu. Terus muncul terus nih HP-mu. Belum. Wah, sing sudah aku tahu tuh. Jadi mak itu anak itu minta tolong moto kan di tempat itu, mungkin tempatnya apa bahasanya kalau tempat yang elok kan namanya, tempatnya yang estetik ya. Nah minta difotokan, mak fotokan lawak kau di entah apa masa, pokoknya fotonya tuh tidak sesuai dengan seleranya anaknya. Mak itu malah wah ada becus moto malah ngono, malah ditendang mak. Iku malah lebih parah. Padahal Quran cuma bilang wala takul lama ufit, ngomong aib beda jangan gitu. Apalagi sampai nendang. Lah, apa kasusnya orang sing dapat siksa kubur model macam itu sing sampai terbuka kok kepalanya sampai diganti himar? Ternyata masalahnya cuma dalam segi ucapan, omongan. Apa omongannya? Omongannya macam ini. Mak itu bilang gini, nak sampai kapan kamu tuh tidak berhenti minum khamr? Ittaqullah kata, ittaqillah, takut sama Allah tuh. Nak sampai kapan kamu nak minum terus tuh? Jawabannya apa? Jawabannya anaknya macam, mak, suara macam itu tuh. Macam suara himar be ngomong macam itu tuh terus. Dia ngomong gitu. Ibaratnya bahasa kita, cerewet nian mak, lebih sih nganangnya sama macam kayak suara kebu misalnya. Kalau ini gini kan gak ono himar, adanya kan kebu. Dia ngomongin macam itu. Akhirnya pas asar hari itu juga anaknya meninggal habis asar. Nah, setiap hari kuburan nih kalau habis asar ikut teriak. Jadi muncul orang itu muncul berkepala khimar sambil teriak-teriak kayak khimar, suaranya khimar. Itulah yang menjadi apa? Dosa atau siksa sing kontan sing diberikan kepada orang sing durhaka sama orang. Nah,
Nah, itu kita pikir cuma ngomong baik kayak gitu loh. Itu siksanya wis parah kayak gitu. Apalagi sampai nendang-nendang. Ini kan sering tuh kamu mesti dinasehati. Sabila, sholat lah. Kamu kapan enggak sholat? Oh, misalnya. Tapi enggak ya. Soalnya sholat terus. Enak ya mana? Wis enak sholat kok. Dilingnya tara itu. Iya, apa sholat dewe lah, enggak payah diiling lagi. Sholat dewe lah, pinter kabeh. Nah, jadi iku ya, jadi kedudukan orang tua ya, apalagi ibu aja macam-macam. Soalnya takut yang masih ada ibu ini, kesempatan untuk berbakti sama orang tua. Mumpung apalagi yang masih ada dua-duanya. Terutama kalau yang perempuan, nah banyak-banyaklah bantu sama ibu karena ibuku sibuknya banyak kan. Di rumah be itu sibuknya mulai suka nyapu, ngepel, apalagi mi cuci piring, cuci baju, masak. Belum lagi sing kamu tuh punya apa namanya? Punya bayi, mae masihan. Nah, masih punya anak misalnya. Wah, belum ngasuhnya, belum nyewoknya. Wah, banyak. Utawa usana sing sudah nikah, akhirnya ngomong cucunya. Wah, banyak jadi wadifahnya. Nah, bantu. Sing kamu sing nganggur di rumah misalnya kan, nah, dibantu. Apa lo ke orang tuanya ibu bantu. Atau kayak memang bapakmu dalam dalam hal yo ingin memuliakan ibumu kan ibumu butuh duit ibumu nih omah wae yang bergawe yang kerja bapaknya anaknya melu lagi ya hitung bakti memenuhi kebutuhan ibu soalnya harus di rumah itu harus ada dapur yang selalu berasap dapure. Hadatsana Muhammad bin Katsir akhbarana Sufyan an Habib an Abil Abbas an Abdullah bin Amr qala berkata siapa Abdullah qala berkata rajulun siapa laki-laki lin Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ujahidu apakah berjihad siapa saya qala menjawab siapa Nabi laka apakah itu bagimu abawani bermula kedua orang tua qala menjawab siapa si rajul na'am iya qala berkata siapa si Nabi fafihi bersabda siapa si Nabi fafihi maka itu di dalam abawani fajahid maka berjihadlah. Jadi ada orang tanya sahabat tanya sama Nabi apakah kau milu jihad jawabannya Nabi nah kamu di rumah tuh ada emak sama bapak eda lagi ada ayo wis gak usah milu jihad gak usah ikut jihad kamu di rumah baik kamu sama orang tua tuh lah jihadmu soalnya sama orang tua kan nguji kesabaran sering diomongi mae berulang kali Gus tidak terima sering setiap hari sering ngomel terus sih nah, itu jihad namanya soalnya kita disuruh ngalah nah ngalah itu kan ngelawan hawa nafsu jadi musuh paling gede yang ngelawan hawa nafsu itu makanya kita disuruh jihad di urusan itu soalnya kadang ya karena mak kita kan nggak ngikuti tren gini gitu kan misalnya contohnya jadi kadang kita punya pikiran yang kita lakukan kok yang benar gitu kan sehingga mak kita kadang nyarani kita wah tidak sesuai mak kok kadang ngasih menurut awak tuh nah walaupun macam itu tetap kita tuh kalau tidak terima alias kita tidak sama jawabannya dengan jawaban emak gitu itu usahakan dengan jawaban sehormat mungkin yo tetap dengan bahasa-bahasa sing halus jangan sampai yang kau wasar sama mae. Haddatsana Abu Nu'aim akhbarana Sufyan Atha bin Sa'id an Abi dari bapaknya Atha bin Sa'id an Abdullah bin Amr dari Abdullah bin Amr qala berkata siapa Abdullah Ja'a datang rajulun siapa laki-laki ilan Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yubayi'u hale berbaiat siapa si rajul alal hijrati atas hijrah. Ada sahabat laki-laki datang ke Nabi berbaiat sama Nabi nak hijrah ikut hijrah
Wataraka dan meninggalkan siapa si rajul abawaihi pada kedua orang tuanya rajul. Ya begini halin nangis siapa si abawaihi. Dak tego ninggal anake berhijrah ninggalkan kampunge. Apalagi ninggalkan bapak emak wah nah dak usah lah jauh-jauh sekolah kok. Jauh nian. Mak kola rindu, dak kuat lagi. Misalnya contohnya kan. Gak usah jauh-jauh, yang siko-siko bela. Nah, misalnya. Nah, main nangis, kedua orang tua itu nangis. Apa kata Nabi? Jawabannya Nabi apa? Dijawab sama Nabi macam ini. Kala menjawab siapa Nabi? Ilaihima kepada abawaihi. Fa'adhik maka buatlah tertawa siapa kamu huma pada abawaihi. Kama abekaita seperti halnya membuat nangis siapa kamu huma pada abawaihi. Malah disuruh sama Nabi jangan malah disuruh balik ke rumah lagi. Baliklah kamu tuh ke rumah. Buat makmu sama bapakmu tuh kini tertawa seperti halnya kamu sudah membuat mereka menangis. Berarti disuruh menghibur. Bahkan derajat-derajat apa ini namanya jihad sekalipun sing iki taruhannya itu pahalanya gede-gede ya. Itu tetap yang diperdahulukan itu tetap orang tua. Apalagi mau hanya ku apalagi cuma hanya apa namanya kuliah. Kalau kuliah nggak diizini, ya kayak mana lagi lah kita tuh, nggak bisa mengelak juga. Iki tingkatannya perang ya, bukan kuliah. Perang itu membela agamanya Allah. Iku be disuruh balik. Kamu punya orang tua di rumah, aduh, ya wes itu jihadmu, gak usah ikut-ikut katanya. Nah bisa dibayangkan ya. Berarti apalagi kuliah. Nah, misalnya kalau kuliah nak jauh udah diizini sama orang tua, tidak usahlah kamu tuh betino apa pula kuliah jauh-jauh awak khawatir be. Yes turuti be. Andai kan apa namanya nggak nyuruh kuliah sekalipun ya wis. Misalnya, tidak usah kuliah lah kamu tuh bantu awak be di dapur. Nggak usah apa jenenge kuliah-kuliah. Awak nengok kamu tuh sekolah juga udah serius gitu kok modelnya. Nah misalnya kayak gitu ya yes, dituruti baik sementing tadi tetap apa namanya bantu orang tapi kalau orang tua yang nyuruh macam mana ya jalani wis nak wis kuliah yang jauh mana sekalian supaya nggak mulah-mulah wae supaya nggak pulang-pulang terus kamu tuh sekalian kuliah di Kairo mana nih Kairo Mesir di Al Azhar sana Al Azhar Mesir oh siap mak kalau awak siap baik sementing sangunya ada apa dak kalau ada berangkat kalau ada apa baik cari beasiswa Al Azhar Kairo. Nah, intinya tetap kalau kamu punya pendapat silakan musyawarah sama orang. Khususnya ini menjelang ya. Enggak kuliah-kuliah lagi biasanya rawan kayak dapat kabar undangan. Nah, iki enggak kuliah-kuliah lagi. Kadang kok mesti kok tiba-tiba kayak muncul undangan. Nama Gus Wapi, siapa nikah dengan Aisyah Bella? Waduh. Hmm. Iki biasanya kalau yang nggak nikah-nikah hati-hati soalnya yang cewek ini khususnya bakal diincer sama jantan-jantan sing wis di rumah juga gitu. Kalau yang jantan yang nggak kuliah iki ya pada wae ngincer anaknya uang, ngincer anak orang sama baik. Hmm. Nah, yang perlu disampaikan apa? Yang perlu disampaikan, andaikan kamu besok memang nak nikah, jangan lupa sekok minta restu orang. Nah, itu termasuk birrul walidain ya. Jadi, jangan sampai kita nikah tuh orang tua ada setuju nih sama budak tuh apa budak itu macam tuh. Mau perangai model macam tuh apa gitu. Ah jangan. Tetap minta musyawarah. Kalau bapak ngomong, "Piye Pak iki, Pak? Mantep apa enggak menurut Bapak iki?" Nah, mantep, aku lanjut. Nah, enggak ya aku ganti. Wes, sudah ada musyawarah sama orang tuanya. Apa yang tidak dimusyawarah kok jodohnya belum ada. Yang mana tidak dimusyawarah? Sudah ada musyawarah? Belum. Nah, kalau yang masih mau lanjut sekolah, tidak usah mikir itu dulu.
Hadatsana Yahya bin Bukir hadatsana Lais an Uqail an Ibnu Syihab akhbarani Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda siapa Rasul man bermula siapa habba itu senang siapa man ayyub sato pada bahwa dilapangkan lahu apa bagi man fi rizkihi di dalam rizkinya man wa yunsa'a dan dipanjangkan apa lahu bagi man fi asarihi di dalam umur man fal yasil rahimah maka hendaknya bersilaturahim siapa siman atau maknanya fal yasil maka sambunglah siapa siman rahimahu pada sanaknya man. Pingin umurnya panjang, pingin rizkinya dilapangkan. Nah, termasuk salah satunya ini bersilaturahim. Sampean ini nggak sadar hari ini kita sampean oleh rezeki. Apa? Minyak bertambah. Lah kan sebelum berangkat ngisi dah. Udah ngisi. Wah, berkurang berarti. Tapi kalau ada berkurang pasti ada nambah lagi. Nah, yang menjadi apa namanya? Rizki bertambah itu barangkali Aisyah Bella barangkali di rumah kau tadi ada mara bahaya tapi kita selamat gara-gara kita pergi bersiratur bisa jadi macam itu. Jadi tambah umur kita selamat ya kan macam-macam jadi tapi ini tetap kadang kalau yang paling nyata tuh biasanya kita main terus dikasih ada orang sama apa orang tua kadang nyanguin kan. Nah, atau kamu jenguk nenekmu seneng kamu mainin, akhirnya ditambahi sangu apa enggak? Yo, tambahi sangu. Hah? Apa? Apa lo gak main? Itu kadang. Nah, kalau andai kan tidak ada apa-apa, rezekinya ya berarti belum. Karena ini kan pakai fi'il mudhari, dilapangkan, akan dilapangkan atau akan dipanjangkan umurnya. Qala al-Bukhari wallahu a'lam bishawab.